Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya Putri Rohmadani dalam Info Jatim edisi 28 September 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peluncuran logo serta kick-off rangkaian hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono meluncurkan logo serta kick-off rangkaian hari jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di Stadion Jenggolo Kabupaten Sidoarjo, Sabtu 21 September 2024. Di kesempatan ini, PJ Gubernur Adi juga menyerahkan hadiah untuk para pemenang sayembara logo. Berikut liputannya. Kabupaten Sidoarjo menjadi tempat kick-off dan launching logo peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-79 tahun 2024 yang berlangsung di Stadion Jenggolo Sidoarjo pada Sabtu 21 September 2024 yang dihadiri langsung penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. PJ Adi mengatakan momen kali ini digunakan untuk menggali kembali semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Untuk bisa maju, semangat persatuan dan kebersamaan harus terus tumbuh. Penekanan tombol sirine dilakukan menandai kick-off dan launching logo peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-79. Beragam kegiatan hajatan ulang tahun Provinsi Jawa Timur ini berlangsung meriah, seperti musik upbeat, basar UMKM, pesta kembang api, serta fun football antara Pemprov Jawa Timur melawan Bupati Wali Kota se-Jawa Timur juga menjadi tontonan yang menghibur masyarakat. Dalam kesempatan ini, PJ Adi juga menyerahkan hadiah untuk para pemenang sayembara logo, di mana juara pertama diraih Bagus Ferry Faizin dari Kabupaten Malang dan berhak meraih hadiah Rp12.500.000. Dari Sidoarjo, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melantik penjabat Bupati Pasuruan dan penjabat Wali Kota Probolinggo. Selain itu, PJ Gubernur Adi juga menyerahkan SK perpanjangan kepada 8 PJ Bupati dan mengukuhkan 13 penjabat sementara atau PJS Bupati Wali Kota. Kegiatan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 24 September 2024. Berikut info selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melantik PJ Bupati Pasuruan dan PJ Wali Kota Probolinggo di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Selasa 24 September 2024. Penjabat yang dilantik sebagai PJ Bupati Pasuruan ialah staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Nurholis. Sedangkan yang dilantik sebagai Wali Kota Probolinggo ialah Kepala Biro Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Muhammad Taufik Kurniawan. Pada agenda itu pula, PJ Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Isya Adi Karyono juga melantik PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Dewi Maharani Nurholis, serta melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Nurani Hafsah Taufik Kurniawan. Selain melantik kedua penjabat tersebut, pada momen yang sama, PJ Gubernur Jatim Adi Karyono juga menyerahkan surat keputusan atau SK perpanjangan masa jabatan kepada 8 PJ Bupati dan mengukuhkan 13 penjabat sementara atau PJS Bupati dan Wali Kota. Adi mengatakan, ke-13 PJS yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilantik tersebut, semuanya berasal dari pejabat tinggi Pratama Pemprov Jatim sesuai aturan yang ditetapkan. Adi menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan di daerah-daerah yang sedang mengalami transisi kepemimpinan, yang mana bahwa momentum ini merupakan batas akhir untuk melaksanakan proses perpanjangan jabatan dan pengukuhan pejabat sementara. PJ Gubernur Adi pun mengucapkan selamat bertugas kepada penjabat yang dilantik. Ia berpesan, di masa pilkada serentak mendatang, supaya memastikan jalannya kampanye bisa damai,
sehingga masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu. Kami berharap semua berjalan dengan baik-baik saja. Saya kira dengan pengalaman Jawa Timur menghadapi Pileg dan Pilpres sudah baik, maka kami yakin, optimis dengan skuad yang kita perpanjang dan kita kukuhkan, kita serahkan tugas sebagai PJS Bupati Wali Kota, maka seluruh pembangunan, pemerintahan, layanan publik, perencanaan anggaran, dan juga pesta demokrasi berjalan lancar, aman, tertib, dan damai, dan akan menghasilkan pemimpin kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang betul-betul mumpuni dan dari hati pilihan hati nurani masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Perkembangan teknologi dan kecepatan informasi seperti saat ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Teknologi dan informasi sudah menjadi kebutuhan di tengah kehidupan. Berawal dari keresahan yang dialami di UPT Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jember, yang mengalami kendala dalam kecepatan mengakses internet dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, berusaha memenuhi kebutuhan akses internet dan perkembangan teknologi yang merata di tengah masyarakat. Kami terus melakukan inovasi-inovasi yang signifikan. Satu di antaranya adalah memperkuat jaringan internet di daerah pelosok. Berdirinya beberapa Tower Based Transceiver Station atau Tower BTS, atau yang sering disebut dengan stasiun pemancar. Jaringan telekomunikasi di Indonesia semakin hari semakin berkembang. Komunikasi jarak jauh kini terasa lebih nyaman dan dapat menjangkau area yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyaknya jumlah tower BTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Tower BTS ini umumnya banyak dijumpai di pusat kota, sehingga kualitas sinyal yang dihasilkan di perkotaan lebih baik dibandingkan dengan di daerah pinggiran. Hal ini yang menjadi semangat kami untuk memberikan jaringan terbaik secara merata hingga ke desa-desa. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkomitmen dan terus berupaya memberikan koneksi yang terbaik untuk generasi bangsa. Kami terus berupaya memudahkan akses internet untuk penyebarluasan informasi dan edukasi yang merata. Hal ini juga akan mendukung sistem pelayanan yang baik di daerah-daerah serta percepatan transformasi dan inovasi pelayanan. Hal ini juga akan mendukung perkembangan generasi penerus bangsa untuk terus berkembang dan memanfaatkan teknologi digital yang ada, sehingga mereka memiliki daya saing yang tinggi dan siap untuk membangun Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bersama-sama mempertahankan koneksi yang merata hingga daerah-daerah. Kami terus berkomitmen mendukung digitalisasi dalam layanan melalui pemerataan dan penguatan akses internet di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena akses internet bukan hanya tentang kemudahan komunikasi, ini adalah koneksi yang dapat mengubah segalanya. Ini adalah koneksi untuk masa depan yang lebih cerah.
Sobat Jatim beralih ke info pilkada. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan komitmen bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh terwujudnya pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Hal ini disampaikan dalam deklarasi kampanye damai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024 di Taman Tugu Pahlawan Surabaya, Selasa 24 September 2024. Berikut laporannya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyatakan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung penuh terwujudnya Pilgub Jatim 2024 yang aman, tertib, damai, dan kondusif. Hal itu disampaikan Adi Karyono saat menghadiri penyelenggaraan deklarasi kampanye damai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 di Taman Tugu Pahlawan Surabaya. Sesuai tagline yang diusung tahun ini, Pilgub Jatim seneng bareng. PJ Gubernur Adi berharap seluruh rangkaian Pilgub dapat mencerminkan kegembiraan bagi semua pihak. Ia juga berharap penuh pada pihak penyelenggara pemilu untuk dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan dengan baik, jujur, adil, profesional, dan sesuai aturan. Sesuai dengan tagline Pilgub Tim Senang Bareng, kami berharap bahwa seluruh rangkaian tahapan pesta demokrasi bisa mencerminkan kegembiraan bagi semua pihak, baik bagi penyelenggara serta maupun masyarakat secara umum, menikmati pesta demokrasi ini dengan senang hati. Lebih lanjut, PJ Gubernur Adi juga meminta kerjasama aparat Jawa Timur untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan. Selain itu, ia juga berpesan kepada seluruh paslon untuk menghindari cara yang tidak terpuji selama jalannya pemilihan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim beralih ke info keagamaan. Dalam malam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, para pemimpin di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meneladani sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah SAW. Dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Islamic Center Surabaya, Selasa 24 September 2024 ini, Pemprov Jatim juga menyerahkan bonus untuk kafilah Jawa Timur pada MTQ Nasional ke-30. Mari kita simak liputan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyerahkan bonus kepada kafilah Jawa Timur yang telah berlaga pada Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur. Penyerahan berlangsung dalam acara peringatan Maulid Nabi di Gedung Islamic Center Surabaya pada hari Selasa 24 September 2024. Dalam ajang MTQ Nasional ke-30, kafilah Jawa Timur berhasil meraih juara ketiga nasional dengan prestasi gemilang dari berbagai cabang perlombaan. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bonus kepada para juara. Adi Karyono menegaskan, penghargaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap pengembangan bakat dan pendidikan agama di Jawa Timur. Dengan adanya apresiasi berupa bonus ini, diharapkan prestasi peserta MTQ dari Jawa Timur dapat semakin meningkat di masa depan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, selanjutnya di info kenegaraan. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Rabu 25 September 2024 ini, membahas pengembangan kerjasama antara Jatim dan Jepang. Berikut liputan selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menerima audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia,
Masakiya Sushi di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada Rabu 25 September 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur Adi dan Dubes Masaki berdiskusi mengenai berbagai hal terkait pengembangan kerjasama antara Jawa Timur dan Jepang. Adi Karyono menjelaskan investasi Jepang di Jawa Timur mencapai 4.874,1 juta US$, sementara neraca perdagangan Jatim Jepang tahun 2024 mengalami surplus bagi Jatim sebesar 573,6 juta US$. Tercatat nilai ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2024 mencapai 766,1 US$, sementara nilai impor Jepang tahun 2024 sebesar 192,6 juta US$. Dubes Masaki mengapresiasi harmonisasi yang tercipta antara Jatim Jepang dan dukungan yang selama ini diberikan oleh Provinsi Jatim. Ia juga berharap hubungan ini terus berjalan dengan baik sehingga masyarakat, representasi dan perusahaan Jepang bisa hidup dan terus beroperasi dengan damai dan lancar. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih 2 penghargaan, yaitu Best Regional Poverty Reduction dan Outstanding Local Government Governance dalam CNN Indonesia Awards 2024. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono juga menerima penghargaan dalam kategori Most Inspiring Leader. Kegiatan berlangsung di Surabaya, Rabu 25 September 2024. Berikut informasi selengkapnya. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono meraih penghargaan Most Inspiring Leader dalam acara CNN Indonesia Awards ke-7. Piala penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Chairman City Corp Khairul Tanjung kepada Adi di malam penganugerahan The Westin Surabaya pada hari Rabu 25 September 2024. Penjabat Gubernur Adi tercatat sukses memimpin Jawa Timur dengan memfokuskan pada pembangunan sosial yang berorientasi kepada masyarakat, tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi dan produktif. Salah satu kunci keberhasilan Adi selama memimpin Jawa Timur adalah melakukan transformasi digital di bidang reformasi birokrasi dengan merumuskan kebijakan berbasis data. Melanjutkan kepemimpinan gubernur sebelumnya, Adi juga tetap mempertahankan pelayanan publik yang berkualitas serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Putri Rohmadani pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.